Menkominfo Johnny G. Plate jalani sidang perdana kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. KPK bekerja sama dengan PPATK telusuri aliran dana transaksi pungli 4 miliar rupiah di rutan KPK. Pemprov Jawa Barat bentuk tim khusus menangani sengkarut pondok pesantren Al Zaitun yang dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam. Jelang puncak ibadah haji, jemaah calon haji menuju Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Sederet elit politik pun berangkat ke Tanah Suci. Halo saudara, selama 30 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Gracia Adur, inilah laporan khusus lengkapnya. Saudara, mantan Menkominfo Johnny G. Plate jalani sidang perdana kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Johnny G. Plate disidang bersama 2 terdakwa lainnya. Sidang perdana korupsi BTS 4G mantan Menkominfo Johnny G. Plate digelar di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Selasa 27 Juni. Sidang kasus yang diduga merugikan negara 8 triliun rupiah ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Fazal Henry dengan hakim anggota Rianto Adam Ponto dan Soekarton. Johnny G. Plate menjalani dakwaan bersama 2 terdakwa lainnya, Yohan Suryanto dan Anang Latif. Dalam pembacaan dakwaannya, terkuak Johnny G. Plate meminta uang sebesar 500 juta rupiah kepada Anang Latif. Jaksa juga mengungkap akal-akalan Johnny G. Plate menambah ribuan desa program BTS 4G tanpa studi kelayakan dan kajian kebutuhan penyediaan infrastruktur. Johnny G. Plate disebut memperkaya diri dan menerima uang sebesar 17,8 miliar rupiah dari korupsi BTS Kominfo. Plate juga diduga menerima ratusan juta rupiah dari berbagai pihak selama perjalanan dinas di Barcelona, Paris, London, dan Amerika Latin. Terdakwa Johnny G. Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jerry Suciawan. Tak terima dengan dakwaan jaksa, mantan Menkominfo itu pun mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang eksepsi rencananya akan digelar pada 4 Juli mendatang. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Ya, nanti saya akan buktikan. Iya. Sebelumnya, politikus Partai Nasdem ini menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator atas kasus korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti di Kemenkominfo. Sorotan korupsi lainnya, saudara, usut kasus pungli 4 miliar rupiah. KPK bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana transaksi pungli. KPK menduga praktik pungli bisa terjadi lantaran tahanan kasus korupsi ingin mendapat fasilitas istimewa di rutan KPK. Kami sampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di penjagaan perawatan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini setransparan mungkin. Ironis. Dugaan korupsi di tubuh lembaga anti rasuah seakan mencoreng semangat pemberantasan korupsi di tanah air. Usai permintaan maaf, kini KPK fokus mengembalikan kepercayaan publik dengan mengusut skandal pungli senilai 4 miliar rupiah di rutan KPK. KPK menduga praktek pungli bisa terjadi lantaran tahanan kasus korupsi ingin mendapat fasilitas istimewa di rutan KPK. Rutan itu adalah tempat yang terbatas. Terbatas apa? Terbatas tentang komunikasi, terbatas tentang fasilitas dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, sebagaimana Anda sampaikan tadi, ada duit masuk. Nah, yang mestinya tidak boleh bawa duit, tapi untuk memasukkan duit itu butuh duit. Atau tidak boleh berkomunikasi, untuk kemudian butuh komunikasi, alat komunikasi masuk itu butuh duit. Nah, di sekitar itulah pungutan-pungutan liar itu terjadi. Kepada program Niluh, KPK tidak memungkiri kerap terjadi pelanggaran di rutan KPK. Dalam sidak itu sering ditemukan barang-barang yang tadi terlarang itu? Ya. Sering? Ya ada pasti, ada. Paling banyak apa Pak yang biasa ditemukan? Yang pernah terjadi yang seperti disampaikan.
Pak Ali tadi, Pak Ali Fikri, dan itu faktual. Uang, handphone. Iya, seperti itu. Meski hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka, KPK berjanji segera menganalisis transaksi uang pungli dan mengungkap pegawai yang harus bertanggung jawab. KPK pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk menelusuri aliran dana pungli rutan KPK. Dan itu semua tentu sebagai bagian dari satu kesatuan pengumpulan bahan keterangan dan informasi untuk memastikan setelahnya segera kami lakukan analisis dan kesimpulan untuk menemukan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas dugaan peristiwa dimaksud. Mantan Ketua PPATK Yunus Hussein menilai tersangka pungli rutan KPK akan mudah terdeteksi bila transaksi pungli dilakukan melalui sistem perbankan. Yang susah adalah kalau transaksi itu tunai, karena tunai itu disebut aset tanpa nama, anonymous asset type. Sebelumnya, KPK menduga transaksi uang pungli di rutan KPK dilakukan berbagai cara dan tidak melalui rekening pegawai rutan KPK. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih meminta aparat hukum menggunakan pasal TPPU pada kasus pungli di rutan KPK. Yenti menilai negara melalui penegak hukum harus menindak pidana pencucian uang jika serius menghentikan praktik pungli di rutan dan lembaga pemasyarakatan. Dan jangan berharap nama petugasnya, apakah istrinya bisa, apakah keponakannya bisa. Yenti, artinya bisa ditindak TPPU? Iya, ya pasti harus pakai TPPU kalau sudah begini. Itu yang membuat mereka jera. Bahkan yang ditahan pun harusnya kalau sudah ditahan itu harusnya sangkaannya sudah ada TPPU-nya. Itu yang saya sayangkan, ada peraturan yang sangat bisa menjerakan dan tidak membahayakan yang lain karena sudah disita, berarti dia kan kemungkinan tidak bisa menyogok di tahanan. Nanti kalau sudah dipidana tidak bisa menyogok orang lapas, kan itu antara lain. Nah, ini yang belum terlalu cepat atau terlalu kuat diterapkan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman menilai KPK tidak berwenang mengusut kasus pungli rutan KPK. Zainur Rohman menegaskan kasus pungli rutan KPK sebaiknya diusut Polri atau Kejaksaan. KPK hanya berwenang menangani penyelenggara negara, penegak hukum atau korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya di atas 1 miliar. Sedangkan untuk pungli di dalam rutan KPK yang kemungkinan dilakukan oleh pegawai level menengah dan bawah, itu bukan kategori penyelenggara negara. Menjunjung tinggi objektivitas, alangkah baiknya KPK selesaikan penyelidikan, berkasnya serahkan kepada aparat penegak hukum lain, silakan pilih antara kepolisian dan kejaksaan. Ini bukan kali pertama kasus pungli di rutan KPK terungkap. Pada 2019 lalu, seorang pengawal tersangka korupsi mantan Menteri Sosial Idrus Marham berinisial M dipecat KPK setelah terbukti menerima suap senilai Rp300.000 dari kerabat Idrus Marham. Kasus ini terbongkar setelah Ombudsman Republik Indonesia melaporkan tahanan KPK Idrus Marham yang terlihat bebas menggunakan ponsel, tak mengenakan rompi tahanan, dan tanpa pengawalan di sebuah restoran.